Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 10 September 2025, hari biasa pekan ke-23. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, dalam Injil kemarin Yesus mengumpulkan para murid setelah semalaman berdoa dan mendapatkan 12 murid. Dan kini di tempat yang datar bersama dengan para murid, Yesus memberikan sabda bahagia yang isinya adalah berbahagialah orang yang miskin, yang beriman kepada Tuhan dan takut kepadanya. Maka ajarlah kami agar kami boleh takut kepadamu Tuhan, sehingga dengan rasa takut, rasa hormat dan respek kepadamu, kami selalu memberikan yang terbaik kepadamu. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara ini pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, di Bukit Sabda Bahagia saat ini ada sebuah gereja berbentuk 8 segi, trapesium, di mana setiap sudutnya ditulis berbahagialah. Yang pertama adalah berbahagialah orang miskin. Siapa sih miskin? Dalam tradisi Yahudi ada sebuah kelompok namanya kelompok Anawim, dan kelompok itu antara lain Elizabeth, Zakaria, Ana, Yoakim. Mereka bisa saling berjumpa sebagai seorang beriman yang mengharapkan juru selamat dan keselamatan serta damai sejahtera. Mereka tidak tahu waktu itu bahwa anak mereka berperan dalam karya kasih itu, di mana Maria kemudian menjadi ibu Yesus, dan Yesus menjadi juru selamat, Allah yang menjadi manusia yang lahir dari perawan Maria. Setelah berusia 30 tahun, Yesus mulai berkarya. Pertama berdoa dengan luar biasa, semalam suntuk, lalu mengumpulkan para murid dan memilihnya. Dan kemudian mulai mewartakan kabar gembira. Karena itu pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda bahagia Yesus tadi, yang ditekankan kepada orang miskin, orang yang penuh dengan iman, orang yang percaya total kepada Tuhan, orang yang rendah hati, dan mengerti serta memahami rencana-rencana Allah yang tertuang antara lain dalam diri Bunda Maria. Orang miskin secara material tentu sering menangis karena lapar, tapi juga kadang-kadang mendapat penghinaan
Tetapi sebagai orang yang beriman, dikatakan di dalam sabda bahagia itu, berbahagialah kalian yang menangis, ya, karena akan tertawa pada waktunya. Kemanisan berubah jadi kepahitan, kepahitan berubah menjadi kemanisan. Ketiga, dikatakan berbahagialah bila demi anak manusia kalian dibenci, dikucilkan, dicela, serta ditolak. Risiko mengikuti Kristus adalah dibenci. Kenapa? Orang tidak mau diluruskan, orang lebih suka hidup dalam bengkok, ya, hidup barbar, seenaknya, bermabuk-mabukan, ya, merampas hak orang, tidak tahu tentang apa arti sopan santun, etika dan moral. Maka Yesus ingin mengajarkan kepada seluruh kita agar kita tetap jujur, disiplin, penuh tanggung jawab. Dan hal ini dilakukan oleh Santo Yohanes Pembaptis dalam mengumpulkan para calon murid Yesus, di mana dikatakan luruskanlah jalan Tuhan. Dan jadi dengan luar biasa mengalahkan dan mematahkan kekurangan-kekurangan dan kedegilan manusia. Maka kemudian Pak Santo Yohanes membuat untuk orang bertobat, dicemplungkan, baptisain, membuat permandian untuk pertobatan. Bila kita dalam kesulitan-kesulitan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sinar terang. Dan setelah kita melihat sinar terang tadi, ada kebahagiaan tersendiri. Seorang ibu yang melahirkan anaknya merasa sakit, tapi ketika mendengar tangis pertama, dia juga berair mata, tampil air mata bahagia karena dia dipercaya oleh Tuhan menjadi ibu anak-anak itu. Dan setelah itu menjadi seorang ibu yang tidak pernah tidur, selalu melindungi anaknya sampai dia menutup mata kembali. Itulah sabda bahagia yang berurutan dengan kehidupan kita manusia, dengan nilai-nilai satu iman, harapan, dan kasih yang terurai dalam kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab. Dan juga berani memikul salib. Artinya apa? Percaya bahwa semua rencana yang kita lewatkan itu adalah rencana Tuhan. Dan juga dalam sabda bahagia diingatkan, celakalah. Siapalah yang celaka? Yang serakah, yang sombong, yang degil, yang kurang ajar, ya, yang tidak percaya kepada Tuhan, menganggap Tuhan tidak ada. Dan mereka akan menderita, mereka bermabuk-mabukan, tapi sudah itu mereka akan mengalami kepahitan, melalui penyakit, penderitaan, kesulitan yang mereka alami. Dan itulah yang perlu kita refleksi. Kenapa? Hidup dalam keseharian itu diliputi dengan doa dan dosa. Dengan doa kita betul diberkati Tuhan, dan dengan dosa kita mendapatkan tadi celaka. Kenapa? Kita tidak sadar akan diri kita yang lemah. Maka kita harus datang kepada Tuhan dalam bentuk doa dan pertobatan. Maka di dalam pewartaan kabar gembira pertama, sabda bahagia itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu amat sangat luar biasa, menghargai kita yang lemah, diberikan kekuatan, dan juga mengangkat kita dari sampah menjadi berkat kehidupan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan adalah andalan kita. Nah, disinilah ajaran Kristus yang dilaksanakan di dalam tempat yang datar, yang dikatakan menjadi tempat sabda bahagia itu. Agar kita semua mendapatkan kebahagiaan dan damai sejahtera. Itulah tujuan dari kehidupan kita. Semoga kita setiap hari dari hari ke hari merayap, mencari dan mencari serta menggali untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati.